Sip. Oke, selamat sore. Sekarang saya lagi berada di KWT Sejahtera Indah RW 11 Kelurahan Meruyo. Nah, ini kita sama ibu-ibu cantik nih, pengurus KWT Halo. Sejahtera Indah. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Terima kasih kami ucapkan atas waktu yang diberikan ke kami untuk berkunjung di kelompok tani wanita ya. Ya. Oke. Saya bersama ketua ya, ketua Bu Supri dan jajaran pengurus. Nanti boleh nih Bu diperkenalkan anggotanya, pengurus berikut anggotanya Bu. Silakan Bu. Atau Ibu memperkenalkan dulu, lalu diperkenalkan anggotanya. Silakan Bu. Ya, terima kasih kepada Bapak Acong. Ya. Nama saya Ibu Supriyanti. Saya di sini sebagai ketua Wanita Tani. Keberadaan kita ada di RT 2 RW 11 Kelurahan Meruyo, Kecamatan Limo, Kota Depok. Saya di sini bersama teman-teman saya. Di sini ada Ibu Santi, ya, bagian produksi pengolahan. Ini ada Ibu Put juga. Dia produksi di olahan juga. Selain di pertanian bunga ya, tanaman hias. Bu Purwanti, di sini ada Bu Her juga di olahan. Dia juga menanam tanaman toga. Namanya Ibu Harwanti. Di sini ada Ibu Tito. Kebetulan ini adalah sekretaris dari kelompok Deta Tani yang suka mencatat-catat ada berapa pohon, gitu, namanya apa dan bagaimana kegunaannya. Kita saling sharing. Ibu Harwanti, Ibu Tito yang suka itu ya, Bu Ari Tito. Di sini kebetulan ada Ibu RT kita, Ibu Kokom, Bu Siti Komaria. Mudah-mudahan dengan keberatan Ibu RT kita bisa lebih menjalankan kelompok wanita ya tani ya ke Sejahtera Indah. Ketua, Ya. bisa dijelaskan nih sejarah berdirinya KWT Sejahtera Indah RW 11 itu dimulai sejak kapan, sudah berapa lama, terus kenapa bisa dibentuk? Nah, ini kan ibu-ibu nih petani nih, gimana nih Bu? Tolong bisa dijelaskan nih Bu. Sejarahnya cukup panjang ya. Kita itu sebenarnya terbentuk 2009. 2009 tuh kita di bawah Posyandu ya. Kegiatannya kita tuh kalau KWT kan di bawah kegiatan Posyandu. Pada saat itu kita ada kegiatan lomba-lomba tingkat RT, tingkat RW untuk pertaniannya. Terus kita maju langsung lomba tingkat kelurahan. Alhamdulillah juara. Terus berkembang ya kita mendapat juara tingkat kelurahan pada saat itu. Terus di tahun 2012 kita naik lagi lombanya, ikut lagi namanya lomba Posyandu, tapi KWT kita ini kan keberadaannya karena di dalam Posyandu itu kita ikut mendampingi daripada Posyandu. KWT keberadaannya ada di sana itu 2012 ya. Alhamdulillah dari juara 1 kelurahan, juara 1 kecamatan sampai juara 1 tingkat kota, dan kita di provinsi dapat juara 4. Jadi keberadaan itu kita jaga. Pada saat menang kita waktu itu ada lahan di belakang, karena memang kita sifatnya pada saat itu adalah lahan dipersilakan untuk digarap, tapi dengan sekian tahunnya rupanya lahan itu karena memang keberadaannya boleh dibilang dipinjamkan gitu ya. Akhirnya kita berdiri secara kelompoknya. Lahan saya ini yang ada keberadaan di sini ini adalah lahan contoh dari KWT Sejahtera Indah RW 11. Lahan yang lainnya di mana? Di masing-masing anggota. Kalau kita hitungannya sebenarnya anggotanya itu anggota RW 11. Jadi semua warga kita minta untuk menanam. Ya, terutama tanaman cabai gitu ya. Itu yang kita dengungkan ya dari awal, minimal rumah tangga itu punya tanam cabai. Toga ya pada saat itu yang kita kerja itu adalah tanaman obat keluarga. Tapi dengan berkembangnya waktu kita mencoba untuk sayur dan buah. Sayur dan buah sebenarnya sudah pernah kita kerjakan, jadi saya kembangkan lagi. Ayo teman-teman kita nanam sayur dan buah selain tanaman yang sudah ada gitu ya.
alhamdulillah teman-teman masing-masing, bukan hanya di anggota ya, kita ada 10 pengurus lah anggota, tapi R1 RW itu ada boleh dibilang anggota kita. Jadi penyuluhan kita lewat RT-RT, melewati ketua-ketua PKK-RT, bisa juga pada kegiatan posyandu atau arisan posyandu. Jadi kita bantu untuk menyampaikan bagaimana kita warga ini mencintai untuk menanam. Walaupun tingkatannya kecil, yaitu tingkatan rumah tangga. Yang alhamdulillah kita dengan berjalannya waktu sampai saat ini kita sudah mulai bisa mengolah. Selain mengolah tanaman yang ada, kita bisa mengolah juga olahan-olahan yang lain juga. Contohnya ya, kalau saya fokusnya di kunyit asam ya, jahe instan dan minum-minuman beras kencur kunyit asam, itu yang saya dalami. Tapi saya menambah lagi ya, karena kadang-kadang lihat momennya ya, kita rame-rame bikin jus aneka jus buah yang ada ya, atau yang lagi musiman gitu. Terus teman-teman Kak Ibu Pur, kebetulan juga kita beberapa teman banyak yang punya ponangka ya. Jadi ponangka itu dari teman-teman kita olah, dijadikanlah gudeg, tapi spesial untuk pembuatan gudeg ada di Pur, dan teman-teman lain melengkapi. Kalau gudeg kan temannya bukan hanya gudeg aja ya, ada telur, ada tempe bacem gitu. Jadi teman-teman pada saat berjualan lah atau pada saat produksi ya, kita saling mendukung dan saling membantu gitu. Sedangkan teman-teman yang lain berkembang lagi ya, Ibu Harwanti karena ingin menambah penghasilan ya, selain berkebun ya Bu ya, karena ilmunya juga nambah, pembinaan dari kelurahan, dari kecamatan, kota Depok juga ya, pelatihan-pelatihan yang sudah diberikan ke kita semua. Ada olahan kue-kue juga. Begitu juga dengan Ibu Santi, selain menanam ya, jadi kita karena kita ingin mendapat penghasilan tambahan yang lebih ya, selain menanam gitu. Kalau kita mengandalkan tanaman juga, mungkin kalau kita mau bikin jamu gitu kan ya, mau bikin jamu kan mungkin agak kurang lahannya ya. Saat ini saya sedang bersama dengan anggota KWT Sejahtera Indah. Salah satunya saya sebagai ketua. Ini ada Ibu Pur, dia adalah gudeg. Jadi kita dengarkan pengalaman gudegnya, silakan disampaikan. Ya, nama saya Purwanti. Terus saya ini usahanya gudeg cinta. Karena di sini banyak pohon nangka, lihat nangka di mana-mana. Terus ibu saya juga dulunya suka masak gudeg, jualan gitu. Jadi saya berpikir gimana caranya biar bisa dimanfaatin gitu. Kayak gitu. Terus ya ada lainnya gudeg bisa Yang lainnya Bu? Oh, yang lainnya ini juga kalau dari KWT ada ini bunga aglonema. Oke, selanjutnya kita akan ke Bu Harwanti yang kebetulan dia juga punya olahan dan punya banyak toga. Silakan Bu Harwanti. Saya perkenalkan, nama saya Harwanti, biasa dipanggil Bu Her ya. Di rumah saya banyak nanam ya, dengan lokasi yang sedikit tapi kita manfaatkan dengan baik, yaitu menanam pohon-pohon toga yang manfaat untuk pengobatan keluarga dan sekitarnya. Sepertinya kunyit putih yang marak lagi booming. Lagi viral. Iya, booming itu kan kemarin ada yang disebut corona ya, musim corona itu. Dari pengalaman saya bikin obat kunyit putih itu, dari suami saya tuh kena COVID ya, karena dirawat tidak mungkin ya, karena biasa takut di swab, takut di apa gitu kan. Akhirnya saya rawat di rumah sendiri gitu ya, di rumah rawat sampai udah nggak keadaannya udah parah, pokoknya udah nggak bisa nyium, udah nggak bisa bangun pun susah gitu. Terus saya mungkin kasih ini ya, saya lihat HP ada yang mengeset tentang kunyit putih ya. Itu langsung saya sontak, langsung nyari jam 10 malam dalam keadaan hujan. Saya nyari tuh ke tangga-tangga kali ada yang punya pohon itu ya. Terus saya cari, alhamdulillah ketemu.
cuma sejari nih, dikasih cuma ada sisa sejari, saya parut, lalu saya kasih air hangat 3 sendok, saya minum ke suami saya. Alhamdulillah ya, kata pertolongan Allah melalui kunyit itu langsung bangun, langsung seger. Ya. Terus saya langsung share ke ini ke teman-teman siapa yang punya kunyit putih, langsung respon, saya punya di ini ada nih. Alhamdulillah pada ada yang nganter jam 10, jam 11, jam 12 malam ada yang nganter. Ya alhamdulillah, terus saya obatin terus, alhamdulillah bisa sehat kembali sampai sekarang. Dan saya coba tuh, orang-orang kan banyak waktu itu hampir semua orang kena sakit begitu ya, batuk lama gitu sampai sakit lehernya. Saya coba saya bikinin tuh. Ya alhamdulillah bisa menolong mereka gitu dengan akhirnya saya kan nanam. Sekarang udah nanam, maksudnya saya nanam sih udah lama, cuma belum ada tumbuh ya ini ya. Terus alhamdulillah banyak ini ya manfaat untuk tetangga, keluarga, terutama keluarga ya. Anak-anak saya sering aktivitas keluar ya, alhamdulillah fisiknya alhamdulillah dengan kunyit putih. Kalau untuk pencegahan itu saya seminggu sekali saya kasih minum anak-anak saya, paling cuma 3 sendok atau 5 sendok kan gitu. Terus kalau ada orang yang batuk yang sampai lama, saya liatin renyah, saya bikinin saja. Alhamdulillah ya, alhamdulillah cocok tuh. Ya sekarang saya suka bikin sampai sekarang pun. Dengan apalagi sekarang tanaman itu udah banyak saya nanam tuh di depan rumah untuk manfaat orang-orang banyak. Saya belum bisa bikin untuk dijual, saya belum bisa ya, belum ini. Untuk manfaat untuk tetangga aja, apa teman-teman yang namanya baru jauh sampai luar kota pun minta saya kirim. Sampai sekarang udah satu bedolan itu sampai bisa ada 2 kilo saya kirim. Ya, saya berarti ibu sudah jual sebenarnya? Iya udah jual. Tapi ada belum, Pak, belum. Bu Ella sudah ada. Jadi tapi belum dalam bentuk kemasan ya? Belum. Jadi satu ini saya timbang itu ada 2 kilo, saya bagi 2. Daerah Jakarta Selatan sama Jakarta Barat itu sekilo. Kalau cara menjualnya sekarang melalui apa Bu? Melalui online apa gimana nih? Belum, jadi baru temannya ada, terus baru dari teman aja, apa dari ponakan dari kantor gitu kan. Nanti kalau tante ada ini enggak, ada kunyit putih, ada, mau dong sekilo, ada nggak? Kalau saat ini harga per kilonya berapa Bu kunyit putih? Ini kan saya pertama waktu beli kan dari pasar 40, 40. Saya beli di online, saya dulu beli 15.000 satu ininya. 1 kilonya. Nah sekarang kalau ibu jual itu berapa? Ya masih mungkin ya masih mahal. Saya kurang tahu deh. Saya kalau ada belum tega juga kalau ini. Jadi karena masih belum rasa ingin membantu ya Bu. Jadi belum bisnis lah. Iya belum bisnis, alhamdulillah sih. Tapi kedepannya ibu punya cita-cita nggak bagaimana kunyit putih ini agar gampang dinikmati oleh masyarakat? Iya. Itu dibuat satu kemasan lalu gampang diminum gitu. Iya. Ada emang kepengen sih, cuma kan harus kayak ini ya, kalau di sini kan izin itunya harus ada. Mungkin belum inilah. Ada sih planning ke sono, cuma belum ini. Iya, kalau udah berbentuk kemasan tuh kan lebih mudah Bu. Artinya ketika terjadi misalkan tetangga atau teman saudara langsung minum gitu kan. Karena itu kunyit putih kan manfaatnya banyak ya Pak. Nah ya, kita bicara manfaat nih Bu. Iya, spesifikasi manfaat kunyit putih apa nih? Untuk kanker, kanker rahim atau tenggorokan, paru-paru itu bisa untuk pengobatan. Itu kalau untuk pengobatan tuh seminggu 3 kali minumnya. Itu juga kalau kebanyakan kan nggak boleh juga pahit kan, takutnya ginjalnya nggak kuat. Itu harus punya aturan minumnya. Kalau untuk pencegahan seminggu sekali, ya itu aja. Kalau ya alhamdulillah sih ada temen dia punya bos sakit kanker payudara itu, dia udah stadium 4. Dia coba saya diobatin itu 2 hari sekali, dia sehari minum itu kunyit putih, sehari minum daun sirsak, jadi diselingi daun sirsak, jadi tiap hari ganti-ganti gitu. Alhamdulillah mereka nggak jadi operasi.
itu untuk kanker. Iya, kanker. Terus untuk kita batuk apa ini ya, pilek itu pun bisa, apa lambung juga bisa. Saya sendiri kan lambungnya agak kronis nih. Kalau minum itu saya seminggu 2 kali untuk lambung. Iya. Campur paling madu sama madu aja kalau ini, karena itu pahitnya getir kan banget ini. Tapi kan kalau udah minum itu pahit banget, tapi kalau udah dikasih apa nasi segempel aja hilang rasa pahitnya itu. Pakai madu kali. Oke. Iya, gitu. Terima kasih, Bu. cukupnya. Oke, Bangkat. Hari ini kita juga bersama Ibu Ari yang juga anggota KWT yang suka menanam, juga suka tambahan juga ya olahannya. Silakan Bu Ari untuk menyampaikan pengalamannya di KWT. Saya Ibu Ari, anggota KWT dari Sejahtera Indah. Saya sebagai anggota bergerak untuk pengolahan. Secara tidak langsung saya kan tidak ada lahan yang lebar ya, lahan kecil saya gunakan seperti cabai, terus singkong, pisang. Itu aku ada di pengolahan di situ. Kebetulan teman saya ada lahan besar, dia menanam singkong. Jadi singkong itu saya produksi, seperti saya jadikan keripik, olahan. Terus selain itu bisa dibikin makanan olahan masak mateng, yaitu kayak seperti ketuk, combro, dan lain sebagainya. Perkenalan dengan Ibu Santi, anggota KWT Sejahtera Indah. Silakan Bu Santi ceritakan pengalamannya selama di KWT. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Santi Ristiani dari KWT Sejahtera Indah. Lahan saya mempunyai lahan sedikit, pisang, cabai, terus pepaya, alpukat, masih banyak sih yang masih bisa saya olah. Apalagi saya selaku UMKM juga, jadi saya bisa olah dari situ. Pisang bisa bikin kue pisang, terus onde-onde juga. Alhamdulillah onde-onde juga masuk unggulan di daerah sini. Jual. Jadi istilahnya dari nol lah ya. Iya. Nah, itu kalau bertanam itu proses berapa lama Bu? Sehingga sampai bisa diolah? Ya, kadang 3 minggu, kadang 4 minggu, sebulan, kadang tergantung dah. Ya. Dari menanam. Dari itu? menanam, ya. Jadi Ibu tanam, Ya. terus diolah, jual. Nah kalau tahu Bu, onde-onde itu Bu, dari apa Bu kalau Kalau onde-onde? onde-onde dari tepung ketan, tetap dari bahan baku Kacang ya. hijau. Kacang Oh, hijau, ya kacang hijau beli itu pasti Nah, isiannya. Bu Santi, kalau sudah mateng nih, sudah jadi, itu Ibu jualnya tuh kemana itu? Online. Online. Oh, online. Nah, Ya, kalau teman-teman. selain online apa Bu Santi? Pesanan ya. Kalau ikut pameran atau bazar-bazar itu pernah Bu? Ya, sering. Sering ya? Nah Bu Santi, saya mau nanya juga nih. Biasanya kalau ikut bazar, itu biayanya dari kelompok, pribadi, atau ada dukungan dari dinas? Kelompok, ada kelompok. Dari kelompok. Jadi standnya bareng-bareng gitu ya? Ya. Nanti kalau ada lebihan itu nanti kita buat kas. Oke. Iya. Tambahan untuk kas ke depan gitu. Nah, kalau ngomongin kelompok kita balik ke ketua nih. Ya. Bu Ketua. Nah, itu tadi kan ini kalau dari awal cerita ini Bu Tito ya, punya olahan, Bu Santi, Bu Put punya gudeg, Bu apa tadi? Punya kulit putih, Bu RT juga punya produk. Pernah nggak nih Bu ada dijadikan satu di dalam sebuah event gitu kan, bahwa ini adalah KWT Sejahtera Indah RW 11 gitu. Pernah kita. Oh pernah? Pernah kita waktu di kecamatan, di kelurahan juga atas nama KWT Sejahtera Indah. Kita kadang-kadang juga ini ada olahannya juga, tanaman juga kadang-kadang kita tampilkan juga untuk kita jual tanaman. Di tingkat kota kita ikut juga pasar tani. Oh pasar tani Ya, ya. aktif untuk kesana kan nggak bisa banyak-banyak ya. Kita paling saya sama Bu Pur nanti kita bawa olahan teman-teman yang bisa kita bawa. Jadi yang ikut cuma berdua, tapi Iya. produknya gabungan. Bareng teman-teman. Jadi kalau ada sisanya teman-teman menyucikan sedikit buat kas.
Ya artinya sesungguhnya KWT Sejahtera Indah ini sudah ibaratnya punya produk sendiri gitu ya. Dari mulai tadi tanam singkong ya kan, tanam nangka atau yang lainnya sampai ke olahan, sampai ke jual gitu ya. Nah ini ya artinya secara bisnis sebenarnya sudah menghasilkan ya. Hanya saja mungkin Banyak sebenarnya, udah banyak. ya Hasilnya. artinya cuma tentunya kan harapannya pasti pengen yang lebih go lagi gitu Bu ya. Nah sekarang saya pengen bertanya terkait harapan Ibu selaku ketua dan teman-teman di kelompok KWT ini, apa sih harapannya terhadap pemerintahan Kota Depok terkait dukungan terhadap KWT yang saat ini sedang berada di Meriung? Ya, harapannya kalau dari kami ya KWT itu bisa mendapatkan bantuan-bantuan ya, baik itu alat-alat, karena selama ini kita belum dapat ya. Tapi kalau untuk tanaman kita bibit-bibit sudah dapat. Kalau untuk yang pohon cabai alhamdulillah kita main juga sudah dapat ya, dapat bantuan. Tapi untuk perlengkapan alat-alat untuk olahan ya kita belum pernah dapat. Pupuk juga kita sempat sih dapat gitu ya, pupuk-pupuk gitu. Jadi harapan kita tuh bantuan kayak mesin pres, kayak ya alat-alat yang lebih itulah lebih mendukung kita. Itu harapannya kita dari KWT Sejahtera bisa dapat bantuan gitu. Bu Ketua, ini kan Ibu ada di dalam naungan KTNA juga, Kecamatan Limo kan tentunya. Terus juga di kelurahan ada. Iya. Nah, apa upaya dari Ibu selaku ketua dalam rangka mendapatkan dukungan yang diharapkan oleh kelompok gitu? Apakah sudah bikin proposal atau pernah bikin tapi nggak dapet gitu? Nah itu ada nggak cerita pahit atau apa gitu sehingga saya udah ngajuin nih tapi nggak dapet gitu? Ibu gimana nih? Iya sempat, saya sempat bilang juga waktu itu ada Pak Sekel pada situ ya, ada Bu Hikmah, ada juga kayak dari pihak kelurahan sempat main. Saya bilang kan Ibu bikin proposal lagi Pak, saya tiap tahun bikin proposal, saya ajukan, bahkan saya buat ikut musrembang, bahkan saya pernah sampai bagaimana nih saya bikin proposal berkali-kali tapi tidak pernah turun bantuan sesuai dengan apa yang diajukan gitu ya. Kalau tanamannya alhamdulillah kita sekali-sekali dapat gitu ya, baru 2 kali sih ya gitu. Jadi ya harapan kita itu kita bisa KWT kita dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan, apalagi tingkat RW, mungkin kita yang di tingkat RW mungkin dibilang paling kecil, tapi ya kalau emang mereka masih bekerja untuk, anggap aja kita bekerja ya untuk KWT, masih bergerak gitu ya, bisa mendapat perhatian lah dari Pak Lurah, Pak Camat, Bapak Wali Kota. Mohon saya boleh dibilang 5 kali bikin proposal, tapi yang sesuai dengan proposal itu belum gitu. Jadi saya mohon bisa mendapat suatu perhatian. Jadi dimulai dari yang kecil, dari yang bawah, karena kita kan udah sampai ikut masa panggilan di kota gitu ya. Sudah mewakili juga ya Bu? Sudah mewakili, saya hampir setiap bulan hampir setiap bulan bersama bubur. Terus Prestasinya Bu, prestasinya apa aja? Di tingkat mana aja yang pernah diwakili oleh KWT? Tingkat kecamatan, tingkat kota. Kita bahkan pernah ke hotel mana ya? Hotel Bandung ya. Terus kita pernah juga di Pancasila untuk ikut ambil bagian. Mewakili Gitu. Mewakili KWT kita untuk bisa tampil gitu di sana gitu ya. Nah Bu, kan di setiap kelurahan itu yang baru-baru ini yang tadi Ibu sebutkan salah satunya musrenbang gitu kan ya. Nah bahkan Ibu tadi katakan bahwa Ibu juga ikut. Iya ikut benar. Nah selama ini dimasukkan Bu dalam musrenbang tidak itu? mendapat prioritas katanya, gitu. jadi tapi tercatat tapi tidak mendapat prioritas gitu, jadi tidak sesuai dengan apa yang kita ajukan gitu. Nah itu mungkin jalannya seperti apa, mohon dibantu karena kita memang kan tingkat RW gitu ya, kita kayak Pak RW-nya ya silakan Bu dibuat gitu ya, udah kita buat, mungkin harus seperti apa ya, mungkin kita minta arahan lebih lagi ya. Katanya sih kurang komunikasi, kurang pendekatan. Nah itu mungkin yang masih perlu dipelajari lagi.
gitu ya. Iya Pak. Bu, ini kan saya lihat nih ada gudeg, apa nih? Ada jahe, bir peletok Bir ya. peletok ini ya. Ada bir peletok, ada nangka, ada jahe, ada jeruk, ada pepaya. Bahkan ini sudah yang dalam Jahe kemasan instan, nih Bu. iya. Bisa dijelaskan nih Bu, ini prosesnya seperti apa ini? Atau mau dibuat apa gitu? Oh ya, kebetulan di KWT kita ini kan ada Ibu Pur yang suka buat gudeg, jadi kita tampilkan di sini ada gudegnya. Cuman karena gudegnya sudah terjual, jadi tinggal gudegnya saja. Biasanya ada telur, ada ada bacem, ada ayam gitu dilengkapi. Tapi karena ini yang tadi pagi sudah terjual habis, jadi kita yang tampilkan seperti ini. Terus ini ada nangka, kebetulan kita kan yang matang. Alhamdulillah ini panen hari ini ya. Dan selanjutnya ini ada ini minuman yang saya buat simple ya. Kalau kita simple ini ada jahe aja. Minuman jahe sereh sebutannya. Ini bahan-bahannya. Ini bahan-bahan ada jahe, ini ada jeruk ya, jeruk nipis, ada serai. Di sini kita pakai gula batu yang kalau enggak itu gula putih, gula batu, nggak pakai gula merah juga bisa. Ini ada gula batu dan gula merah kalau yang suka manis jadi selera. Jadinya nanti seperti apa? Dan di sini juga ada jadinya nanti kita minum air jahe serai. Sebutannya jahe serai. Ya. Kalau di sini ini kebetulan juga ada hari ini panen paya. Ini kemarin ini udah dipetik kemarin. Di sini ada cabe. Ini kita kalau tiap hari gitu ya, cabe ini ada bunga telang. Bunga telang itu untuk apa, Bu? Itu bikin minum. Telang serai, kita bikin telang serai. Jadi bunga telang ini sama serai sama gula selera. Dan ini kita ada jahe instan. Kebetulan kita produknya juga udah PRT. Itu ya jahe instan yang kita buat. Di sini hanya perlengkapannya yang kita buat. Mungkin ini tadi contoh panci. Kalau kita mau masak, nanti kita masak. Di sini ada bir peletok. Ini gimana nih ceritanya bisa ada bir peletok, Bu? Bir peletok ini adalah pengalaman kita dari Bajar ke Bajar. Terus kita pengalaman juga ada temen dulu Ibu Sri Wulan, istilah guru kita yang sekarang udah pulang ke Kediri, pulang kampung. Saya belajar dari sana bir peletok. Ini adalah warisan. Oh ini juga salah satu produknya KWT. Gitu? Iya, ini salah satu produk KWT yang juga sudah PRT. Oke. Dan sama ini juga ya, kita biasanya untuk yang misalnya sekali minum rumahan kita bikin seperti ini ya, mungkin yang agak murah. Jadi kemasannya memang seperti ini ya, Bu ya? Selain seperti ini juga. Oh ada, itu juga. Kalau ini jahe instan, kalau ini asam yang bentuknya instan. Ya, ada juga kita bentuknya jus, bukan jus maksudnya botolan. Kalau kita mau bazar, kita bikin botolnya langsung, bisa ada yang dingin atau yang hangat, jadi kita bawa dua. Kalau kita mau bazar gitu, kita bikin botolan. Gitu. Ya, Bu, Ketua. Ada jus buah. Ini kan hasilnya ya? Sebagian hasilnya. Ya, bagian hasilnya. Nah, nanti biar lebih percaya dan aktual, kita ke kebunnya, ya kan Bu? Oke, iya. Biar para masyarakat Depok dan seluruhnya, kalau perlu Pak Lurah, Pak Camat, Pak Wali Kota tahu bahwa di Ngruyung itu ada KWT, kelompok tani wanita. Ya. Oke, selanjutnya kita menuju kebunnya KWT Sejahtera Indah RW 11. Berangkat. Ini kebetulan bantuan dari DPP. Sebagian sudah kita panen, jadi ini tumbuhan baru kita udah panen berapa kali ya? 3 kali kita panen. Udah 4 kali. Iya, 4 kali ya. Sawi. Karena kita awalnya adalah sayur dan buah. Kangkung tadi Ya, ada di sana ada pohon telang juga. Terus ini ada pohon labu. Ada pohon labu, serai. Kebutuhan kan Kota Depok kan kalau bisa setiap rumah diusahakan nanam alpukat sekarang ya, selain buah belimbing ya. Kita ada alpukat juga di depan sana satu, sini satu. Karena lahannya memang kita ini adalah lahan contoh untuk KWT Sejahtera Indah. Selebihnya nanti di kebun teman-teman, anggota dan seluruh warga RW 11. Ada juga lengkop ini. Karena ada alpukat juga.
Oke, sip. Kita udah ngobrol banyak kepada teman-teman KWT Sejahtera Indah RW 11. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kita niatkan, kita lakukan ke depannya makin lebih baik. Nah, untuk menutup acara ini, silakan kepada Ketua KWT Sejahtera Indah RW 12 untuk memberikan closing statement. Kepada Ketua, silakan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir untuk hari ini, dan terima kasih kepada Ketua KTNA Bapak Atmaja, dan terima kasih juga kepada pihak terkait yang sudah mau melihat kami, mendukung kami. Mudah-mudahan Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak Wali Kota bisa mendengar kami, dan mudah-mudahan apa yang kami harapkan, apa yang kami inginkan bisa direalisasikan demi kemajuan kelompok KWT Sejahtera Indah. Terima kasih teman-teman semua ya. Mudah-mudahan KWT kita lebih baik, lebih berkembang, lebih maju, dan sesuai dengan harapan dari Kota Depok bahwa KWT itu adalah mendukung daripada ketahanan pangan yang ada di wilayah terkecil rumah tangga, terluasnya juga lingkungan, apalagi kita bisa bersuadaya untuk dari lingkungan keluar lingkungan gitu ya. Terima kasih, itu ucapan kami dan harapan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.